Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semua. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah, kita akan melanjutkan materi perkuliahan, bimbingan dan konseling ya. Kita masuk ke topik selanjutnya adalah sejarah bimbingan konseling. Ini perlu diketahui juga ya, sebagai apa? Sebagai pengetahuan lah bagi kita ya. Sebagai pengetahuan bagi kita supaya paham bagaimana awal mula daripada adanya bimbingan konseling ini ya, supaya mahasiswa juga memiliki pemahaman ya yang banyak berkaitan dengan profesi bimbingan konseling ini atau profesi guru lah ya. Nah ini sejarah bimbingan konseling ya. Ya, perlu diketahui bahwa bimbingan konseling itu tidak lahir di Indonesia ya. Jadi ini produk impor. Ya, impor itu berarti produk yang dibawa dari luar negeri, diadaptasi dari luar negeri ya. Ini lahirnya di Amerika. Nah, ini sedih kita ya. Barang yang kita pakai ini memang banyak impor dari luar ya. Ini lahir di Amerika ya. Pada saat revolusi industri ini ya. Awal abad ke-20-an. Kenapa ada program bimbingan konseling pada waktu itu? Salah satunya adalah karena kebutuhan pekerja, kebutuhan tenaga kerja. Ya, karena meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, maka ada beberapa orang menginisiasi, memulai, kemudian program bimbingan konseling ini. Untuk apa tujuannya? Meningkatkan kebutuhan untuk tenaga kerja yang terampil. Ya, mungkin orang banyak waktu itu, tapi belum terampil sesuai dengan kebutuhan industri pada waktu itu. Maka diadakanlah bimbingan konseling. Ya, ini tokohnya siapa aja nih? Muncul tokoh pertama ini adalah George Merrill, ya, tokoh bimbingan kejuruan dan pendidikan karir. Ini George Merrill, ya, yang mengembangkan program pembinaan yang sistematis, ya, untuk kejuruan, ya, di San Francisco tahun 1895. Ini ya, George Merrill. Ya, mengembangkan program pembinaan yang sistematis, ya, kejuruan di San Francisco. Ini mungkin untuk orang-orang yang belum punya skill, nah ini kemudian dibimbing oleh George Merrill ini ya, supaya menjadi individu yang terampil. Kemudian ada Meyer Bloomfield dan Anna Reid. Ya, Meyer Bloomfield ya, dan Anna Reid. Nah, ini juga memulai program bimbingan praktek kerja siswa. Nah ini masuk sekolah ya. Masuk sekolah, program bimbingan praktek kerja siswa, etika dan praktik bisnis ya. Ini diinisiasi dimulai oleh Meyer, Bloomfield dan Anna Reid ya. Kemudian juga ada J.C. Bedapis dan Frank Versen ya. Nah, ini adalah orang-orang yang kemudian eh, yang dari beberapa literatur ya, ini secara signifikan menggabungkan program bimbingan ke sistem sekolah. Nah, ya. Jadi J.C. Bedapis dan Frank Person ini yang kemudian berdasarkan literatur ya, bahan bacaan, ini yang menggabungkan program bimbingan kejuruan ke sistem sekolah ya. Bahkan kemudian Frank Person ini dikenal sebagai Bapak Bimbingan ya, karena mendirikan biro konsultasi ya. Biro konsultasi berkaitan dengan bimbingan karir ya, di Boston pada tahun 1908 ya. Bahkan kemudian
program pelatihan yang program konsultasi bimbingan itu yang diinisiasi oleh Pearson ini kemudian diadopsi oleh Harvard University ya. Ini perguruan tinggi yang terkenal di Amerika ya. Ini diadopsi idenya si Pearson ini oleh Harvard University ya. Program pendidikannya namanya adalah program pendidikan berbasis penasehat pertama gitu ya. Jadi program pendidikan berbasis penasehat pertama ini dalam bukunya Miller ya, dalam bukunya Miller tahun 1968. Jadi Frank Pearson ini menjadi bapak bimbingan ya. Karena apa? Salah satunya adalah programnya ini kemudian diadopsi oleh salah satu perguruan tinggi ternama dan terkenal di dunia di Amerika Serikat yaitu oleh Harvard University ya. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sekarang ini belajar juga di sana ya. Nah, itu adalah sejarah bimbingan konseling di dunia ya. Jadi barang bimbingan konseling ini adalah produk import ya, secara teori yang kita pelajari. Nah, selanjutnya adalah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia ya. Jadi ya kita sudah ketahui bersama bahwa BK ini bukan produk asli kita ya. Bukan tidak ada, tapi karena pengetahuannya, literasinya itu diawali ya salah satunya yang ada itu di barat. Jadi memang ini kemudian diimpor oleh kita ya, diimpor oleh bangsa Indonesia. Ya, bagaimana perkembangan bimbingan konseling di Indonesia ya? Ya, kenapa sampai ada di Indonesia ya bimbingan konseling ini? Karena memang adanya evolusi dan transportasi ya. Transformasi ya. Adanya evolusi dan transformasi perubahan lah ya. Adanya perubahan. Perubahan apa? Dari sisi tradisi pendidikan, kemudian juga budaya, kemudian juga tuntutan perkembangan sosial. Jadi karena masyarakat waktu itu ya, tahun 60-an sudah semakin kompleks kebutuhannya gitu ya. Maka mulai adalah ya kebutuhan tentang bimbingan ya. Makanya tahun 1960 sampai 975 ini disebut era pembangunan. Ini awal mula adanya bimbingan dan penyuluhan ini ya di sekolah nih ya. Tahun 1960 sampai dengan 1975 ini disebutnya era pembangunan BK ya. BK ini karena diadaptasi dari Amerika Serikat ya tadi sebagai negara asalnya. Di Amerika disebutnya educational guidance ya, petunjuk untuk pendidikan atau bantuan pendidikan ya, atau vocational guidance ya, eh, bimbingan khusus ya untuk sekolah kejuruan ya, bimbingan kejuruan lah ya, atau bimbingan pendidikan. Nah, di Indonesia waktu itu namanya belum BK ya, tapi bimbingan dan penyuluhan karena belum ada bentuknya seperti apa, dasar hukumnya bagaimana ya. Di Indonesia lebih kepada bimbingan dan penyuluhan. Bahkan tahun 1960 ini bimbingan penyuluhan ini sering disebut sebagai guru bimbingan penyuluhan, ini lebih disebut sebagai pemberi nasihat ya. Kalau ada anak masalah dinasihatin ya. Anak rambut gondrong mungkin waktu itu ya dinasihati. Anak melakukan hal-hal yang di luar kewajibannya sebagai siswa bukan anak ya. Siswa melakukan sesuatu di luar kewajiban sebagai siswa dan melanggar, nah, itu diberikan nasihat. Jadi waktu itu bimbingan dan penyuluhan lebih ke arahnya ke sana ya. Tapi sudah mulai ya. Ini mulai karena kebutuhan tadi masyarakat semakin kompleks sudah mulai ya. Makanya disebut era pembangunan pada tahun 1960-an sampai dengan 1975. Nah, tahun 1975 sampai dengan tahun 1989 ini dikenal dengan era kebangkitan dan perintisan daripada bimbingan dan
konseling. Kenapa? Karena tahun ini juga bersamaan dengan lahirnya kurikulum 1975 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, 1975 ini lahir kurikulum ya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Ya, adalah pedoman kurikulum. Bahkan kemudian juga adalah pedoman bimbingan dan penyuluhan. Mulai ada tuh pedoman bimbingan penyuluhan bersamaan dengan lahirnya kurikulum 1975. Bahkan juga pada waktu itu mulai lahir ikatan organisasi ya. Organisasi-organisasi yang berkaitan dengan bimbingan ini ya. Ada ikatan IPBI ya. IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia ya. IPBI ya. Ini Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Ini tahun 1975 lahir organisasi ini ya. Kemudian juga lahir juga pendidikan guru sekolah lanjutan pertama PGSLP ya. Ini tahun 75 nih sampai 89 lahir PGSLP untuk bimbingan dan penyuluhan setingkat SMP ya. Kemudian juga PGSLA ya, bimbingan dan penyuluhan untuk setingkat SMA. Ini mulai lahir nih PGSLP ya, PGSLP pendidikan guru sekolah lanjutan pertama, bimbingan dan penyuluhan ya. Ini di IKIP nih ya. Dulu di IKIP ya, belum S1, belum sarjana tingkatnya, tapi masih diploma 2, kemudian diploma 3 ini ya. PGSLP bimbingan dan penyuluhan. Ini tahun 1975 sampai dengan 1989. Ini adanya di IKIP ya. IKIP ini adalah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sekarang berubah atau bertransformasi menjadi apa? UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia ya. Sekarang mungkin jurusannya sudah diganti ya, bukan pendidikan guru bimbingan dan penyuluhan, tapi pendidikan guru BK ya, PG BK kalau sekarang ya, di UPI ya, bahkan di sekolah-sekolah tinggi keguruan juga STKIP ya. Sepertinya sudah ada beberapa STKIP yang ada jurusan BK-nya ya. Nah, ini tahun 1975 sampai dengan 1989 era kebangkitan. Tahun 1989 sampai dengan 2003 selanjutnya bimbingan konseling ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada sistem pendidikan nasional kita. Karena diatur dalam peraturan pemerintah. Diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 dan nomor 29 tahun 1990 ya, tentang bimbingan pelaksanaan bimbingan dalam dunia pendidikan. Jadi harus dalam dunia pendidikan tahun 1989 sampai dengan 2003 wajib bimbingan konseling ya, karena sudah menjadi bagian daripada pendidikan nasional ya. Harus ada pelaksanaan bimbingan dalam dunia pendidikan. Selain itu juga ada dasar hukumnya ya, tentang acuan pelaksanaan bimbingan dan konseling atau bimbingan ya. Ini dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ya, tentang bimbingan dan penyuluhan ya. Bahkan kemudian berubah nama juga bimbingan dan penyuluhan ini pada sekitar tahun ini ya. Tahun 1989 sampai dengan 2003 yang tadinya namanya bimbingan konseling, bimbingan dan penyuluhan ini berubah menjadi bimbingan dan konseling berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu namanya Mendikbud ya. Mendikbud, kemudian menjadi Mendiknas. Mendikbud lagi ya. Sekarang Menteri Pendidikan satu, Menteri Kebudayaan satu, jadi dipisah sekarang. Ada 2 menteri itu. Ya, yang tadinya satu kementerian. Ya, itu adalah
tahun 1989 sampai dengan 2003 ya, tentang eksistensi profesi daripada bimbingan dan konseling. Kemudian tahun 2003 sampai sekarang, nah bimbingan konseling sudah berkembang lebih pesat, bertransformasi lebih baik, ya, bahkan sudah diakui sebagai layanan profesional, ya. Ini ditegaskan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya. Bab 1 ayat 6 mengenai penamaan bagi petugas profesional bidang layanan BK. Jadi sudah menjadi profesi, ya, profesi bidang layanan BK, ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian juga ada acuan tentang kinerja profesionalnya, ya. Ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007. Dan ada juga keputusan Dirjen PMPTK, ya, PMPTK tahun 2007 tentang rambu-rambu penyelenggaraan BK dalam jalur pendidikan formal. Nah, ya, sekarang mah, ya, BK itu masuk, ya, dalam setiap jenjang pendidikan formal di kita, dari mulai PAUD bahkan, ya. Nah, ini disempurnakan oleh Permendikbud nomor 81A tahun 2013, ya, tentang layanan bimbingan dan konseling profesional di sekolah, ya. Ini mulai pendidikan PAUD hingga perguruan tinggi, ya. Mulai pendidikan PAUD hingga perguruan tinggi harus ada bimbingan konseling mulai PAUD dan pendidikan tinggi. Ini sampai sekarang ini masih jarang guru BK, ya. Masih jarang guru BK. Masih banyak sekolah yang tidak ada guru BK-nya, ya. Masih banyak sekolah yang tidak ada guru BK. Makanya ini kesempatan nih bagi calon-calon guru, ya, yang ingin berkarir di dunia konseling, di dunia penyuluhan, ini masuk ke pendidikan guru bimbingan dan konseling, ya, seperti itu. Makanya sekarang itu masih banyak juga orang-orang psikolog yang kemudian, ya, karena memang guru BK-nya masih kurang, banyak psikolog yang kemudian menjadi profesinya menjadi sebagai bimbingan konseling, ya, sebagai guru bimbingan konseling. Masih linier, ya, masih masih sama lah gitu. Ya, kemudian kita masuk ke masih di sini, ya. Nah, sekarang ini abad 21, bimbingan konseling ini menjadi fungsinya menjadi lebih komprehensif. Kalau dulu mungkin, ya, bimbingan konseling atau bimbingan dan penyuluhan fokus kepada penyelesaian masalah, ya, fokus pada penyelesaian masalah, ya, anak susah belajar, anak tidak mau belajar. Jadi di sekolah tuh fokus kepada itu. Tapi kalau sekarang lebih komprehensif, bukan hanya fokus kepada permasalahan belajar anak, tetapi juga fokus kepada bagaimana membuat strategi supaya anak atau siswa berkembang sesuai dengan kodratnya dan berkembang dari tidak bisa menjadi bisa, bahkan berkembang ke sana lebih baik dalam kehidupan karirnya, ya. Jadi sekarang tidak hanya itu tadi, bimbingan konseling bukan hanya bicara masalah, penyelesaian masalah, tetapi juga bagaimana lebih kepada mempersiapkan peserta didik menjadi generasi-generasi yang pengetahuannya baik, ya, kemudian sikapnya juga baik dan memiliki keterampilan, ya. Kalau dalam
apa fungsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, gitu kan? Jadi kan pendidikan itu mempersiapkan anak memiliki kemampuan cipta, memiliki kemampuan karsa, rasa, dan memiliki kemampuan karya. Jadi setiap anak memiliki cipta, karsa, dan karya dalam kehidupannya. Nah ini dalam konteks bimbingan konseling itu sangat komprehensif gitu ya, menyeluruh. Kemudian kita masuk ke urgensi. Selanjutnya adalah urgensi bimbingan dan konseling. Seberapa penting sih bimbingan konseling ini ya? Seberapa penting sih bimbingan dan konseling ini? Iya, kenapa sini? Sok sini. Sok main sini. Sok main. Duduk. Bentar ya, bentar lah ya, bentar lagi ya. Nah, terakhir adalah urgensi daripada bimbingan dan konseling. Ya, seberapa penting sih bimbingan dan konseling ini? Kenapa? Sini. Ya. Oh. Sini. Hmm? Itu, iya, nah biarin. Pisangnya gimana? Hmm? Ya, nanya diam ya. Iya. Hmm? Oh, tas. Mau kemana? Nah, ini ya. Jadi, yang terakhir adalah urgensi daripada bimbingan dan konseling. Apa sih urgensinya? Ya, urgensinya adalah apa pentingnya sih bimbingan dan konseling? Ini mewujudkan pendidikan yang efektif dan hasil yang berkembang secara optimal ya kepada konseli atau kepada individu yang membutuhkan bimbingan atau kepada siswa, karena siswa itu atau individu ini ya kan sedang berkembang ya atau akan menjadi on becoming gitu ya, berkembang ke arah kematangan dan kemandirian. Nah, harapannya dengan adanya bimbingan dan konseling ini si anak bisa terbimbing ya, terarah dalam proses belajarnya, bahkan kemudian dalam perkembangan karirnya ke depan ya. Jadi urgensi daripada bimbingan konseling itu tadi ya, menghasilkan individu-individu yang memiliki kemampuan intelektual yang baik, kemampuan mental yang baik, dan kemampuan spiritual yang baik juga ya, sehingga bisa mewujudkan pendidikan yang efektif dan efisien. Baik, mungkin itu yang bisa saya bahas pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar ya di YouTube. Bertanya saja ya, karena itu bagian daripada proses pembelajaran. Ya, mudah-mudahan menjadi diskusi dan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.